Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kristiana. Oke baik, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran lagi mengenai sastra, apresiasi prosa fiksi. Kali ini kita akan membahas mengenai peranan latar dalam membentuk watak tokoh pada novel Lukisan Tanpa Bingkai. Nah, sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kalian untuk like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa pula untuk nonton video ini sampai habis ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke baik, langsung saja kita memasuki pembahasan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai novel. Menurut Nurgiantoro tahun 2010 mengungkapkan bahwa novel ini merupakan karya fiksi yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, novel juga diartikan sebagai suatu karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain dan di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku atau tokohnya. Nah, latar tempat yang berperan di dalam sebuah novel ini memiliki artian sebagai penunjuk geografis serta pencerminan suasana kedaerahan sehingga dapat membentuk watak tokoh. Misalnya penunjukan latar tempat yang tenang dan damai. Nah, tempat membentuk damai dapat membentuk watak penyayang serta lemah lembut bagi tokohnya. Boleh ada latar waktu. Nah, latar waktu ini dalam membentuk watak tokoh sangat berperan. Nah, mengapa? Dikarenakan latar waktu yang sudah lewat maupun dengan latar waktu yang sekarang dalam cerita tersebut harus memiliki hubungan keterkaitan sehingga memberikan dampak pada watak tokoh. Kemudian terdapat latar sosial, ialah latar yang mencerminkan bagaimana kehidupan sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat, termasuk status sosial di masyarakat. Nah, perjalanan hidup dan peristiwa yang dialami tokoh dapat diceritakan secara jelas melalui latar sosial maupun kehidupan sosial. Sebelum kita menganalisis latar dalam yang dapat mempengaruhi novel tersebut, saya akan melakukan sinopsis mengenai novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi. Nah, langsung saja kita menganalisis peranan latar. Yang pertama itu latar tempat pada novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Udi Agustono. Nah, nanti akan saya tampilkan kutipan dari novel tersebut. Ini dia. Nah, kutipan latar tempat Loh Liang merupakan kisah perjalanan Lola menyusuri Pulau Komodo bersama rombongan. Nah, kiri kanan yang hanya terlihat hutan dan sabana kering yang menjadikan perjalanan yang menakjubkan baginya. Nah, ia dapat menyaksikan secara langsung komodo besar berjalan dengan santai bahkan dari jarak yang lebih dekat gitu. Nah, pada awalnya Lola ini harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya dan mencoba melawan ketidaknyamanannya. Nah, Neji pun merasakan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Lola. Dia juga dapat melihat bagaimana Lola
berusaha keras untuk tidak manja. Nah, disinilah terbentuk watak mandiri pada diri Lola. Nah, ia tidak ingin merepotkan orang-orang yang bersamanya dengan sikap manjanya tersebut. Kemudian, mobil mewah yang biasanya menjadi kereta kencananya mengantar kemana ia mau pergi, tapi sekarang ia harus jalan kaki bersama rombongan dan agen-agen traveling yang lain. Ia memimpin perjalanan mengitari Pulau Lohlia. Nah, melihat satu di antara 7 keajaiban di dunia. Nah, makhluk purba yang telah hidup belasan tahun komodo, suasana sabana kering membuatnya melatih diri untuk lebih mandiri. Nah, keringat bercucuran membasahi bajunya. Meski begitu, tak menyurutkan semangat semangatnya ia untuk tetap melanjutkan perjalanan. Apa yang telah ia saksikan memberikan semangat padanya untuk tetap melanjutkan perjalanannya tanpa harus merengek manja. Nah, ia ingin menunjukkan bahwa dirinya telah berubah, bukan Lola yang dulu lagi gitu. Ia telah banyak berubah menjadi Lola yang lebih mandiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian terdapat latar waktu yang menjadi peranan latar waktu dalam mempengaruhi watak tokoh. Nah, selanjutnya itu ada latar waktu. Nah, analisis data peranan latar waktu hari ke hari mengakibatkan Lola ini berwatak optimis. Ini saya akan tampilkan kutipan pada novel tersebut. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, latar waktu yang terjadi tidak digambarkan secara rinci. Namun, dari kisah perjalanan yang dialami Lola, dapat diambil kesimpulan bahwa tokoh Lola ini telah mengalami pembentukan watak tokoh yang optimis melalui pembelajaran yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua Lola harus menyadarkan anak tunggalnya itu. Namun Lola hanya terus belajar dan belajar. Ia harus tetap tegar dengan segala apapun yang terjadi terhadap dirinya. Nah, orang tuanya ini menyadari bahwa Lola memiliki bakat gitu. Mereka memiliki penguatan. Mereka memberikan penguatan tidak hanya kepada Lola, tetapi juga pada diri mereka sendiri. Kenyataan bahwa Lola bukanlah seorang anak yang bodoh, tetapi anak yang malas dan dipenuhi dengan kesombongan. Memang tak mudah bagi Lola untuk meneruskan kehidupannya dengan segala perbedaan yang terjadi gitu. Ia tak lagi mendapat banyak pujian dari temannya, melainkan sebuah cacian dan makian yang ia dapatkan. Tapi ia harus tetap menjadi seorang anak yang kuat dengan adanya kedua orang tuanya yang senantiasa bersabar dalam menemani Lola. Nah, dari hari ke hari Lola menunjukkan perubahan yang baik dan positif. Nah, orang tuanya ini mengajarkan ia untuk menghilangkan sikap sombongnya tersebut, serta membantu Lola menjadi seorang yang tangguh. Nah, kemudian selalu berpikir positif dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Lola juga terus berusaha mencari dan mengasah bakat yang ada pada dirinya. Kemudian tiada hentinya dan tidak pernah menyerah. Orang tua Lola juga terus memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas bagi dirinya. Oke, baik, cukup itu saja mengenai peranan latar dalam membentuk watak tokoh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak dan ditunggu video-video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.